Selamat datang di channel Sako Gaib, tempat di mana cerita-cerita seram menjadi nyata. Dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah mengerikan tentang sebuah rumah kontrakan yang terlihat biasa dari luar, namun menyimpan kengerian di dalamnya. Bagi mereka yang bernyali, pastikan untuk menonton sampai akhir, karena kisah ini mungkin akan menghantui tidur Anda malam ini. Cerita ini dimulai ketika seorang pria bernama Andi dan keluarganya, istri dan anak perempuan mereka yang masih kecil, memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Rumah itu terlihat sempurna, cukup luas dengan halaman yang asri, dan yang terpenting harganya terjangkau. Namun, dari awal mereka tiba, Andi merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab, meskipun cuaca di luar cukup cerah. Malam pertama mereka di rumah itu berjalan cukup normal, sampai tiba-tiba putri mereka, Nisa, terbangun dari tidurnya dengan mata terbelalak. Ia mengaku melihat seseorang berdiri di sudut kamarnya. Andi dan istrinya, Sinta, mencoba menenangkan Nisa, menganggap itu hanya mimpi buruk. Namun, mereka tidak menyadari bahwa itu hanyalah awal dari teror yang akan datang. Malam berikutnya, teror mulai meningkat. Pintu kamar sering terbuka dengan sendirinya, lampu-lampu berkedip tanpa alasan, dan suara-suara aneh mulai terdengar di seluruh rumah. Yang paling menakutkan adalah ketika Sinta mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring di dapur, Sinta mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Namun udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan dari sudut matanya, ia bisa melihat bayangan hitam besar melintas. Pada malam yang sama, Andi terbangun dari tidurnya oleh suara ketukan pelan di pintu kamar. Saat ia membuka pintu, koridor rumah tampak kosong. Namun ada sesuatu yang aneh. Bekas tangan yang basah dan berlumpur terlihat jelas di lantai kayu menuju kamar Nisa. Dengan jantung berdebar, Andi berlari ke kamar putrinya, hanya untuk menemukan Nisa terdiam. Matanya terbuka lebar, memandang ke arah sudut ruangan. "Ayah," kata Nisa dengan suara pelan dan gemetar. Wanita itu ada di sini lagi. Andi, yang merasa bahwa keadaan sudah semakin memburuk, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Dia mendatangi tetangga terdekat, seorang pria tua bernama Pak Rahman, yang sudah tinggal di kawasan itu selama bertahun-tahun. Ketika Andi menyebutkan alamat rumahnya, wajah Pak Rahman berubah pucat. Ia mengingatkan Andi bahwa rumah itu memiliki sejarah kelam. Puluhan tahun lalu, seorang wanita muda yang tinggal di sana mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis. Wanita itu akhirnya mengakhiri hidupnya di dalam rumah tersebut. Sejak saat itu, rumah itu terkenal angker, dengan banyak penghuni sebelumnya yang melaporkan gangguan-gangguan gaib sebelum akhirnya memilih untuk pindah. Mendengar cerita tersebut, Andi mulai menyadari bahwa keluarganya dalam bahaya. Dia memutuskan untuk membawa keluarganya pergi, namun tidak semudah itu. Semakin mereka berusaha keluar dari rumah itu, semakin kuat teror yang mereka alami. Andi bahkan mencoba untuk menghubungi paranormal untuk membersihkan rumah. Namun setiap kali ritual dimulai, kekuatan jahat dalam rumah itu menjadi semakin kuat dan mengancam. Pada malam terakhir mereka di rumah itu, teror mencapai puncaknya. Andi, Sinta, dan Nisa terbangun di tengah malam oleh suara-suara keras dan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di dinding. Pintu-pintu berdebum keras dan suara bisikan penuh kebencian memenuhi rumah. Nisa tiba-tiba berteriak keras, "Dia datang! Dia datang!" Andi dan Sinta berlari ke kamar putrinya dan melihat bayangan hitam besar yang menutupi seluruh ruangan. Bayangan itu mulai mendekati Nisa dengan tangan terulur. Dalam keputusasaan, Andi meraih Nisa dan memeluknya erat, sementara Sinta membaca doa dengan panik. Perlahan, bayangan itu mulai menghilang, namun tidak sebelum meninggalkan jejak yang mengerikan. Bekas tangan berdarah yang terukir di dinding kamar Nisa. Pagi harinya, tanpa pikir panjang, Andi dan keluarganya meninggalkan rumah itu dengan membawa barang-barang seadanya. Mereka bersumpah tidak akan pernah kembali. Beberapa bulan kemudian, rumah itu kembali disewakan.
Namun siapapun yang pernah tinggal di sana selalu pergi dengan cepat, membawa cerita yang sama. Gangguan tak berujung dari makhluk gaib yang tidak ingin diganggu. Itulah kisah mengerikan dari rumah kontrakan yang penuh dengan teror. Sebuah pengingat bahwa tidak semua rumah adalah tempat yang aman untuk ditinggali, terutama jika rumah tersebut memiliki sejarah kelam. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anda berani tinggal di rumah yang angker seperti ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya di Sako Gaib.